Good morning guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci. Sebelum kita mulai, jangan lupa Suci minta tolong agar kalian like, subscribe, and share video ini. Yuk ikut Suci. Look at us, look at us, look at us, look at us. Go! Hidung saya merah begini ya, gara-gara harus pakai masker biar mukanya nggak kedinginan. Saya sudah turun 2 kali. Setelah turun yang kedua kali, saya sudah mulai terbiasa dengan ketinggian yang 2.900 meter di atas permukaan laut ini. Yang kedua sudah mulai terbiasa. Pertama saya sampai nggak bisa bernafas karena terlalu tinggi. Tapi setelah kedua kali tidak masalah gitu. Sekarang saya sedang berada di dalam gondola. Sebenarnya kalau misalkan lagi padat-padatnya, di dalam gondola ini bisa 8 orang. Tapi karena COVID sekarang mereka hanya memperbolehkan kalau orang yang tidak kenal itu 2 atau 3 saja satu gondola. Tapi saya sekarang sendiri karena COVID ya. Tidak terlalu banyak orang yang ski pada Januari ini, jadinya lumayan enak gitu. Kalau misalkan rame itu juga agak susah karena terlalu banyak orang di dalam ski. Jadi orang-orang yang tidak begitu bisa ski seperti saya, manuvernya itu agak sulit karena terlalu banyak orang yang harus saya hindari pada saat ski gitu. Jadi agak-agak lebih aman kalau sepi seperti sekarang ini gitu. Mumpung juga sih karena COVID ini, jadinya mumpung saya bisa ski di tempat yang mau swanten seperti ini, biasanya tidak mungkin sesepi ini ski gitu. Oke, kita lanjutkan ski ya. Tahukah Anda, poster-poster pariwisata kuno dari gunung ini dapat dilelang dengan harga ribuan dolar. Pada akhir abad ke-19, Swiss mulai membuat poster pariwisata untuk memikat para pelancong negara itu. Swiss adalah salah satu negara pertama di dunia yang menggunakan poster sebagai cara untuk menarik wisatawan agar berkunjung. Salah satu poster perjalanan awal yang paling terkenal adalah Matterhorn itu sendiri. Poster puncak artis Emil Cardino yang terkenal yang dibuat pada tahun 1908 terjual dengan harga $10.000 Amerika. Tahukah Anda, puncak Matterhorn memiliki rel kereta api sendiri. Karena Matterhorn Gotthardbahn adalah cara yang bagus untuk mendekati gunung tanpa harus mendakinya, maka pada akhir abad ke-19, desas-desus tentang proyek konstruksi yang diusulkan yang akan membawa akses kereta api ke puncak Matterhorn beredar di seluruh Swiss. Idenya tidak pernah mendapatkan banyak daya tarik, tetapi pada saat itu pelopor Heinz Hild begitu yakin bahwa proyek itu akan membuahkan hasil sehingga dia bahkan menulis buku tentang itu. Apa yang tidak diharapkan Hild adalah protes dari warga lokal yang mengajukan petisi menentang proyek tersebut dengan alasan puncak pegunungan Alpen adalah milik seluruh penduduk Swiss karenanya tidak untuk dijual. Saat ini sebuah rel kereta api Hornegratbahn, kereta api terbuka pertama di dunia, beroperasi antara Zermatt dan Gornegrat, sayangnya tidak mencapai puncak. Hai guys, pada saat ini Suci sedang berada di gondola Matterhorn Paradise. Gondola ini adalah gondola yang naik paling tinggi. Menurut keterangan, gondola ini naik tertinggi di seluruh Eropa, yaitu sekitar ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut. Jadi tinggi sekali, paling tinggi. Ya, di atas ini kita bisa ski di atas di glacier, sudah bukan di salju lagi, di glacier. Jadi saking tingginya glacier di sini tidak pernah
mencair meskipun musim panas. Jadi penduduk di Switzerland ini bisa tetap ski meskipun di musim panas di gletser ini. Pada saat kita ski di tempat yang tinggi seperti ini, kita akan rasanya lain. Kita akan merasakan jauh lebih kecapean, kita lebih cepat capai dibanding kita ski di dataran yang lebih rendah. Jadi sebelum saya berangkat ski di sini, selama sebulan terakhir saya latihan keras 2-3 kali seminggu. Saya lari sekitar 10 km untuk meningkatkan stamina saya. Tapi tetap saja pada saya sampai di sini, begitu sekali turun ski saya kecapean sama sekali, tidak bisa bernapas. Tapi setelah beberapa hari mungkin kita sudah terbiasa dengan ketinggian yang semacam ini. Ketika kita sampai di sini, tiba-tiba angin sangat keras, dan kalau kita melihat dari atas seperti angin itu meniup semua salju, seperti kelihatannya saljunya seperti sungai, jadi indah sekali. Tapi sayang saya tidak bisa membuat video pada saat kita sedang di luar karena udara yang sangat dingin. Tangan saya bisa beku kalau saya harus memegang telepon saya untuk bikin video. Pada saat ini di Matterhorn Paradise ini adalah gondola yang naik ke paling besar, dan gondola ini bisa mencapai 20 orang. Tapi tentu saja karena COVID kita tidak bisa memenuhi. Saat ini kita hanya ada sekitar 8 orang di dalam gondola ini, dan saya suka gondola ini karena sangat besar. Dan seperti kamu lihat ya, bangkunya itu dikasih alat pemanas, jadi kalau kita duduk tuh pantatnya hangat. Jadi kita bisa istirahat sebelum di antara ski, jadi nanti kita bisa ski lagi gitu. Oke, saya istirahat dulu ya, saya masih kecapean, harus bisa menarik napas dan sambil menikmati pemandangan di luar yang begini indahnya. Sepertinya akan ada turun salju, jadi agak-agak dingin di luar. Oke, yuk kita ski lagi. Pada suatu malam, Gunung Matterhorn bersinar merah. Pada tahun 2015, tim pendaki membawa lampu merah ke sisi gunung sebagai pengakuan atas pendakian pertama yang terjadi 150 tahun sebelumnya oleh Robert Bosch atau Mammoth. Pada tahun 2015, 150 tahun setelah pendakian pertama ke gunung, tim pemandu yang disponsori oleh Mammoth menelusuri kembali langkah-langkah pendaki pertama dengan menempatkan ratusan lampu merah menyala di sepanjang gunung-gunung. Hasilnya adalah instalasi lampu sementara yang dimaksudkan untuk mengenali para pendaki gunung yang melakukan pendakian asli dan nyawa yang hilang sebanyak luar biasa itu.
Pada ketinggian 4.478 meter di atas permukaan laut, Matterhorn adalah yang tertinggi ke-12 di Pegunungan Alpen. The Matterhorn berlokasi di antara Switzerland dan Italia. Bentuknya yang piramid membuat puncak ini sangat sulit didaki. Tetapi karena keindahannya, dikatakan bahwa Matterhorn adalah gunung yang paling sering difoto di dunia. Pada musim panas, setiap hari sekitar 150 orang mencoba mendaki Matterhorn. Dan dalam 1 tahun sekitar 3.000 orang mencoba mendaki Matterhorn. Itulah tandanya Matterhorn adalah puncak yang paling terkenal di dunia. Saya terus-menerus bicara soal Zermatt. Sebenarnya Zermatt itu apa sih? Zermatt itu adalah desa, salah satu kota kecil di Switzerland, tempat orang biasanya pergi untuk ski. Ya, Zermatt ini terkenal karena salah satu pegunungannya yang mancung di belakang saya ini, tapi agak tidak begitu kelihatan sekarang ya karena berkabut. Gunung satu yang mancung di atas ini adalah yang digambarkan di permen coklat Toblerone itu. Nih, di sini saya kasih lihat ya. Terima kasih sekali sudah ikut Suci olahraga ski dan mendengarkan cerita yang menarik tentang Matterhorn di Switzerland. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi minggu depan. See you next time. Ciao, ciao.